Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Tim Barongsai Indonesia, Kong Ha Hong Lion Dance Troupe, mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. 5 kali menjadi juara dunia dan mengalahkan tuan rumah Tiongkok karena kepiawaiannya dalam memberikan pertunjukan barongsai. Kong Ha Hong telah tampil di depan Presiden Joko Widodo. Kong Ha Hong Lion Dance Troupe atau tim barongsai Kong Ha Hong merupakan grup barongsai populer di Indonesia. Pasalnya sejak berdiri pada 17 Agustus 1999, Kong Ha Hong rutin berkompetisi barongsai baik di dalam maupun luar negeri dan tak jarang menjadi juara dunia. Pada tahun 2009, tim barongsai Kong Ha Hong menjadi juara dunia di Guangzhou, China. Lalu tahun 2015 di Beijing, China. Dan yang terbaru di tahun 2019 di Guangxi Zhejiang, China. Juga menjadi juara dunia dan mengalahkan sang tuan rumah, yaitu negara tirai bambu China. Meski pandemi COVID-19 memaksa Kong Ha Hong untuk berhenti mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia, namun tak menghentikan tim barongsai ini untuk terus berlatih agar saat tampil di sebuah acara penampilannya tetap memukau para penonton. Hal ini terbukti saat perayaan Imlek Nasional 2023 pada 29 Januari 2023 lalu di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pasalnya mereka melakukan atraksi melompat di tiang besi dengan ketinggian 1 meter hingga 2,5 meter. Tak ayal, pertunjukan ini memukau Presiden Joko Widodo dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Untuk mengapresiasi aksi akrobatnya, Presiden dan sejumlah pejabat pun menyelipkan angpau ke mulut barongsai Kong Ha Hong. Baik pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung dengan atlet barongsai Kong Ha Hong. Ada Octavianus dan Ricky Syaputra. Kita akan sapa langsung. Halo Ricky. Halo. Baik, halo Okta. Baik, Okta masih dalam penyambungan koneksi begitu dengan kami di ITV. Kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Mas Ricky. Mas Ricky, ini Kong Ha Hong 5 kali memenangkan perhelatan internasional. Dan salah satunya Mas Ricky yang menyumbangkan. Tapi sebelum ke sana, ini mengapa Mas Ricky tertarik dengan tarian barongsai asal Tiongkok ini? Apa yang membuat Mas Ricky ini ingin mendedikasikan diri bergabung ke dalam komunitas Kong Ha Hong? Ya, saya kan sebenarnya emang dari kecil kayak tinggal di daerah pecinamnya gitu, kayak Glodok gitu, Pancoran. Dari kecil emang saya udah suka gitu ngeliat barongsai, pengen tahu cara mainnya tuh gimana gitu. Jadi terinspirasi dari kecil gitu, pengen banget main barongsai gitu. Memang di lingkungan sendiri memang sering sekali melihat ada kegiatan mungkin teman-teman barongsai berlatih akhirnya menumbuhkan rasa keinginan Mas Ricky sendiri. Iya benar, kan kayak setiap tahun tuh kayak ada arak-arakan gitu, terus ngeliat barongsai kayak senang banget, jadi kayak lama-lama tuh kayak ingin belajar gitu tentang barongsai gitu, lama-lama sekarang jadi hobi. Lalu mengapa memilih Kong Ha Hong sebagai wadah begitu? Apakah Mas Ricky juga benar-benar sudah mendalami bagaimana perkembangan barongsai di Indonesia dan ini wadah yang tepat untuk saya berkarya begitu menjadi atlet barongsai? Sebenarnya saya dulu tuh nggak tahu Kong Ha Hong ya, jadi dulu tuh pas saya agak lihat di Kong Ha Hong tuh lihat dari TV, jadi kayak ini nih bisa nih. Akhirnya saya ke tempat latihan Kong Ha Hong, belajar segala gitu, saya samperin ke latihannya, jadi saya belajar itu. Sebenarnya saya ketemu Kong Ha Hong itu dari TV, ngeliat TV. Melihat dari tayangan televisi lalu akhirnya memiliki motivasi untuk bergabung. Nah, ini kepikiran nggak akhirnya menjadi atlet yang mengharumkan Indonesia lewat aksi barongsainya? Ini kepikiran nggak sih bisa sampai sejauh ini? Bener sih nggak kepikiran ya bisa sampai gini, mendunia gini, soalnya gimana ya, cuman itu latihan-latihan, pokoknya berusaha aja yang terbaik, ternyata bisa membawa nama Indonesia ke kancah dunia gitu.
Baik, ini saya sudah tersambung dengan Mas Okta yang juga ini mereka berdua memang berpasangan begitu ya. Ini ada dua, yang satu menjadi kepala begitu Mas Riki ya, yang satu Ya, menjadi buntut. Ini yang kepala yang mana? Mas Okta apa Mas Riki nih yang kepala? oh ya. Mas Okta. Halo, Berarti saya Buntut. Mas Riki buntut begitu ya? Terbalik. Kan kebalik saya. Nah ini saya mau bertanya ke Mas Okta. Mas Okta, ini tadi Riki sudah menjelaskan ini ingin bergabung menjadi atlet barongsai karena memang sehariannya dekat sekali dengan kegiatan melihat adanya kegiatan barongsai sehingga memiliki keinginan tersebut juga. Ini kalau Mas Okta sendiri seperti apa? Mengapa memilih? Oh ya udah, saya jadi atlet barongsai aja deh gitu. Kenapa sih? Kalau saya emang dari kecilnya hobi ya. Kebetulan saya sama Ricky itu rumahnya kan nggak terlalu jauh, jadi masih di kawasan pecinan Glodok situlah. Jadi yang setiap tahunnya tuh kayak ada pawai budaya, itu kan banyak. Itu kita dari kecil pasti nggak bakal pernah kelewatan, pasti kita bakal lari-lari rame-rame itu ngikutin, liatin barongsai sampai akhirnya cari dan ketemulah grup barongsai Kongaung ya. Terus kita bergabung sampai sekarang. Artinya memang benar-benar ingin mengikuti kegiatan ini ya, sehingga akhirnya sampai di titik di mana mendapatkan medali dari kejuaraan internasional. Kalau Mas Okta sendiri menyangka nggak sih perjalanannya bisa sampai sejauh ini? Nggak nyangka sih. Karena kan kita juga kalau pertandingan itu ya kita emang tujuannya ya mau memberikan yang terbaik. Untuk juara atau enggaknya kan ya itu bisa dibilang bonus lah. Kalau memang kita diharuskan juara ya kita pasti juara. Berarti kan itu kita selama di latihan itu kan kita nggak sia-sia lah keringat yang udah kita keluarin. Artinya kerja keras tidak akan mengkhianati hasil begitu Mas Riki dan Mas Okta ya? Iya, benar. Betul sekali. Baik. Ini kegiatannya, kalau saya boleh tahu nih kegiatannya sehari seperti apa? Apakah memang fokus dalam kegiatan bermain barongsai begitu, sehingga tidak ada kegiatan lainnya, jadi konsistensinya hanya berlatih, atau ada kegiatan eksternal lainnya? Kalau kita di semua tuh nggak ada, barongsai itu nggak difokuskan. Jadi ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang kuliah. Karena kan kita juga latihannya kan di malam hari. Jadi tunggu semuanya sudah free, baru kita latihan. Baik, ini saya mau ke Mas Okta. Mas Okta, ini kegiatannya apa Mas Okta sehari-hari? Saya kebetulan ada kerja juga di kantor, di yayasan juga yang lingkungannya juga masih lingkungan barongsai lah. Jadi kalau ada kayak perform, lebih gampang izin ya. Lingkungannya masih lingkungan yang juga akrab dengan atraksi barongsai juga ya, dan menyukai barongsai juga, sehingga mengikuti kegiatan barongsai juga sering diizinkan. Dan ini bagaimana sih memang membagi waktunya sehingga kegiatan ini juga tetap artinya konsisten begitu? Bagi waktunya karena kan kita latihan kan malam hari, jadi otomatis kan malam itu udah banyak waktu senggang lah. Dan kita latihan itu kan dimulai dari jam 7:30 malam itu sampai jam 10 malam. Tinggal pulang istirahat ya, besoknya kerja lagi, sore pulang ya, begitu aja. Baik, kalau Mas Riki, ini bagaimana Mas? Apa rahasianya sehingga bisa menjaga konsistensi? Ya, dari latihan gitu, latihan terus aja. Yang penting kita bisa lah. Latihan terus dan berkonsistensi terus tinggi ya Mas Riki dan Mas Yoga. Mas Okta, saya ingin ke Mas Okta. Mas Okta, ini apakah perjalanan ini menjadi perjalanan yang penting begitu di balik latar belakang Mas Okta sebagai masyarakat yang juga memiliki keturunan Tionghoa? Memang apa makna tersendiri barongsai bagi Mas Okta? Sebenarnya barongsai itu kan budaya ya. Jadi kalau
budaya itu kan warisan. Kalau bukan kita-kita yang ini ya mau siapa lagi. Jadi kita sebagai muda-muda juga harus melestarikan juga budaya-budaya yang ada. Baik, nanti usai break kita akan berbincang seperti apa sih proses mendapatkan prestasi. Apakah perjuangan ini juga menjadi penting? Apakah prosesnya juga menjadi penting dalam meraih apa yang sudah diraih, kejuaraan internasional dan mengalahkan tuan rumah? Tapi usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi bersama atlet barongsai Kong Hahong, Ricky dan Okta. Ricky dan Okta. Mas Ricky. Mas Okta. Iya, halo. Baik, Yo, ini halo. memenangkan kejuaraan internasional. Lalu bagaimana proses perjalanannya hingga ada di titik tersebut? Persiapan latihannya dan bagaimana perhelatannya, berapa negara yang mengikutinya sehingga gambaran pertandingannya juga seperti apa? Boleh ke Mas Ricky terlebih dahulu? Ya, persiapannya sih ya kita persiapannya kita dari latihannya aja kita udah gemburan gitu, kayak hampir setiap hari kita latihan gitu. Pokoknya kita berikan yang terbaik lah untuk di sana ya gitu. Mas Kita Okta, kemarin ada berapa negara? baik, Ya. berapa negara yang terlibat dalam perhelatan tersebut? 10 negara. 10 negara. Kurang lebih 10 ya. Dan bagaimana sistemnya sehingga bisa mendapatkan keluar juara begitu? Apakah dibikin klasemen atau dibikin cup begitu? Seperti apa sistem dari kompetisinya? Mungkin bisa diceritakan perjalanannya hingga mendapatkan piala? Kalau pertandingan barongsai itu beda sama olahraga lain ya. Kalau kayak badminton kan dia mungkin kalau yang menang nanti bisa bertanding lagi, bisa lawan yang sesama menang. Kalau barongsai itu cuman sekali pertandingan, jadi benar-benar dicari siapa yang paling terbaik di saat itu juga. Jadi nggak ada pengulangan, nggak ada yang ini. Jadi di hari itu juga yang bertanding itu ada total 10 peserta. Itu dari 10 peserta itu dicari yang benar-benar paling terbaik. Lalu dari 10 negara, mana yang menjadi kandidat paling sulit begitu untuk dikalahkan? Tuan rumahnya Yang sendiri. pasti kandidat ya. Yang pasti tuan rumahnya China. China. Tapi pernah nyangka nggak sih Iya. dapat mengalahkan tuan rumah sendiri yang begitu kental terkait budaya barongsai sendiri? Mungkin ke Mas Okta? Yang pasti kita nggak nyangka, karena kan kita bertanding di ibaratnya di kandangnya singa, dan lawan-lawannya juga yang bertanding udah bukan lawan yang gampang, bukan yang mudah, karena udah pasti yang ikut pertandingan itu kan udah pasti yang tim-tim yang terbaiknya, dan juga ditambah suasana penontonnya juga yang mayoritasnya ya orang-orang dari China. Itu yang pasti kita juga di saat kita masuk ke arena pertandingannya itu kita ada tekanan mental sedikit, karena begitu masuk ngeliat penonton, wah rame banget kan. Cuman gimana kita cuman bermain dengan apa yang udah kita latihan selama ini, ya udah kita keluarin aja, kita kasih yang terbaik. Baik. Hasilnya apa ya itu belakangan. Artinya tetap nothing tulus, memberikan yang terbaik apapun hasilnya. Tapi akhirnya juara juga. Memang seperti apa persiapan atau effort dalam latihannya? Mungkin Mas Ricky? Effort dalam latihannya kita banyak mengorbankan waktu, segala, uang juga segala. Pokoknya kita benar-benar latihan tuh kayak dari malam sampai akhir tuh benar-benar kita tuh latihannya benar-benar rutin dah. Pokoknya kayak tiap hari tuh kita latihan rutin sebelum hari H. Udah pasti gitu. Benar.
ini kan perhelatan internasional ini kan juga membutuhkan biaya begitu. Lalu apakah biaya-biaya ini juga dapat berasal dari mana begitu? Mas Riki mungkin bisa menjawab. Biaya-biaya ini kita kayak di yayasan kita sendiri sih. Untuk tanding keluar gitu, kita bisa juga gitu. Baik, mungkin ini menjadi salah satu perhatian juga bagi pemerintah untuk juga dapat mendorong para atlet barongsai. Dan saya ingin ke Mas Okta. Mas Okta, ini Iya. nyangka nggak bisa ngalahin tuan rumah China begitu? Ini pasti kan berat begitu. Apa sih yang menjadi tolak ukur sehingga atlet dari Indonesia bisa memenangkan kejuaraan ini? Ya itu yang tadi saya bilang. Yang pasti nggak nyangka. Kita kan cuman melakukan yang terbaik. Yang pasti kan tujuan kita bertanding nggak cuman mau memberikan yang terbaik dan mau mengharumkan nama Indonesia. Baik, ingin mengharumkan nama Indonesia. Nah, ini belum lama nih kemarin. Ini agenda Imlek Nasional 2023. Mas Riki dan Mas Okta tampil di depan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan Pak Jokowi sempat memberikan amplop. Ini seperti apa nih? Kok tiba-tiba langsung memberikan atraksi begitu terus melihat gelagat menyampaikan mendekati Pak Jokowi tiba-tiba ngasih amplop. Nyangka nggak dikasih amplop sama Presiden? Mungkin ke Riki terlebih dahulu. Enggak nyangka. Soalnya di Ramadan itu emang kita nggak ada maju untuk ke Bapak, nggak ada kita. Kita dari dalam barongsai saja kita ngelihat, wah Bapak lagi megang angpau nih, mungkin Bapak ingin ngasih, pas kita berdua maju ternyata ya benar, dikasih sama Bapak. Nah, gimana sih rasanya kalian ini bisa tampil di depan Presiden, Mas Okta? Rasanya yang pasti lebih deg-degan ketimbang pertandingan ya. Kenapa bisa jadi lebih sebenarnya deg-degan? Sebenarnya kemarin itu dibilang momen lucu juga sih. Karena kan kalau acara kepresidenan itu kan kita pasti kan ada gladi resik di sebelum hari H. Itu kita sama sekali di gladi resik itu kita cuman dikasih waktu 10 menit. Dan itu kita nggak ada sama sekali interaksi sama Bapak. Jadi benar-benar kita selesai perform itu ya emang udah harus keluar. Dan pas di hari H-nya pun, pas gladi bersih itu kan masih disaksiin sama protokol kepresidenan. Dan itu pun sama, kita masih ya setelah perform kita langsung keluar. Cuman begitu pas perform, kita selesai, terus kita ke tengah-tengah, begitu saya lihat, oh Bapak udah siapin angpau nih. Terus saya langsung bilang sama Riki, Ki, Bapak lagi megang angpau. Ya udah coba pelan-pelan, maju pelan-pelan. Dan itu begitu barongsai maju aja itu protokolnya tuh semua di belakang udah pada berdiri. Kita juga kan takut-takut ya. Jadi ya udah pelan-pelan dan akhirnya ya sampai di depan Bapak kasih angpau ya. Ya udah seneng lah, bener-bener secara dekat, secara langsung gitu ngelihat Bapak ya seneng. Artinya sebenarnya ini tidak ada komunikasi di belakangnya begitu, tidak ada janjian terlebih dahulu. Ini benar-benar refleks ya Mas ya? Iya. Refleks banget ngeliat Bapak megang angpau, kita maju. Ngelihat Bapak megang angpau, Mas Riki dan Mas Okta langsung maju. Ini kode, ini manusiawi sekali pastinya. Tapi kan ini sebenarnya yang ditampilkan ini sama nggak sih cerita yang saat dilombakan begitu di perhelatan nasional sama yang ditampilkan pas Imlek Nasional 2023 kemarin, Mas Riki? Beda kita ini. Karena setiap show itu kita membawakan cerita yang berbeda-beda gitu. Nggak selalu sama. Cuman kalau selalu sama ya kan penonton bisa. Gitu. Baik, artinya memberikan kebaruan setiap penampilan ya Mas Riki ya. Memberikan sesuatu yang benar-benar menjadi penampilan yang luar biasa. Dan ini kan juga tidak jauh dari resiko. Ini seperti apa? Ini kan tinggi sekali nih. Kalau saya lihat atraksinya benar-benar bisa dibilang juga cukup membahayakan. Apakah juga ini rentan akan beberapa hal-hal seperti cedera? Mungkin Mas Okta? Kalau cedera itu udah pasti ya.
apalagi pada saat latihan itu mungkin kayak cedera itu udah makanan sehari-hari. Kayak ankle atau yang kecil-kecil itu udah kayak makanan sehari-hari. Dan malah saya itu dulu itu sebelum main ekor sama Ricky, itu saya pemain kepala. Itu saya sudah ngalamin bahu saya patah, pergelangan tangan saya retak, sisanya ya ankle-ankle biasa, lecet-lecet itu udah biasa. Pernah mengalami Karena patah? kalau iya. Bahkan senior kita pun ada yang sampai ngalamin geger otak ada. Oh. Tapi sampai sekarang masih main. Kalau Mas Ricky sendiri mungkin apa yang pernah dialami dari bermain barongsai? Kalau saya sih cuman engkel-engkel doang ya, paling parah juga ya, cuman robek otot doang sih, itu juga belum separah Okta, tapi ya semoga ya jangan lain. Tapi kenapa sih Soalnya nggak? kalau barongsai itu kan pemain ekor itu yang pegang kendali lah. Jadi pemain ekor itu yang tahu kapan dia mau jatuh, kapan enak. Jadi Baik, Mas Ricky, ini kenapa nggak kapok ya? Ini kan dihantui resiko cedera, kecelakaan, nggak punya rasa takut begitu ya, nggak punya rasa trauma gitu, malah semakin giat berlatih hingga mendapatkan sebuah prestasi. Nah, itu karena emang dari kita aja tuh, dari tanam tuh kita tuh pasti bisa gitu, lanjut terus, pokoknya kita pasti bisa untuk meraih cita-cita untuk menjadi juara dunia gitu. Ini kan tadi Meskipun sedikit udah dapet ya. meskipun kita udah dapat satu kali, kita nih saya maafkan udah dapat juara dunia, cuman ingin mengharumkan nama Indonesia lebih dan lebih gitu. Nggak cukup satu gitu untuk menjadi juara dunia. Ini kan loncat digendong begitu ya, sehingga membuat gerakan akrobat yang luar biasa, sangat indah begitu dengan dibalut busana barongsai sendiri. Ini ada buntut, ada ekor. Ini porsinya seperti apa sih Mas secara teknis? Mas Ricky? Porsinya kalau saya kan pemain pala ya. Saya tuh lebih ke ekspresi untuk penyampaian ke penonton, ke juri-juri. Barongsai lagi marah, barongsai lagi senang, apa barongsai lagi mengantuk, gitu-gitu. Kalau porsi untuk ekor, ya misalkan ekor tuh diibaratkan tuh kayak pilot, kapan dia harus jatuh, dia pasti tahu kapan dia harus melompat, kapan dia harus kemana, itu yang megang kendali itu ekor. Baik. Mas Ricky, terakhir, harapannya untuk perkembangan barongsai di Indonesia dan juga di dunia? Harapannya semoga barongsai dapat diakui lah oleh dunia, oleh Indonesia juga. Kan kita PON ini ada nih nanti barongsai di Medan. Semoga dilirik lah sama pemerintah gitu, barongsai itu bisa mendunia gitu. Baik, terima kasih. Doang, barongsai itu kita sekarang udah menjadi olahraga. Barongsai sudah menjadi olahraga dan terbukti telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Terima kasih Mas Ricky telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam juga buat Mas Okta. Iya. Sampai jumpa lagi. Selamat beraktivitas. Baik pemirsa, Dai TV mengajak sekolah di Jabodetabek berdonasi peralatan tulis untuk sekolah di Cianjur, Jawa Barat yang terdampak bencana gempa. Informasinya usai jeda pemirsa, tetap di Halo Indonesia.